Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andoni Rifki Palevi dari PT Ngopipai akan mempresentasikan studi kelayakan analisis produk kopi bubuk Gold Sugar. Profil perusahaan. Nama perusahaan Ngopipai. Bentuk perusahaan perseroan terbatas. Jenis usahanya budidaya tanaman pegunungan kopi. Luas lahan perusahaan 2000 hektar. Untuk produk kopi bubuk. Tahun berdiri 6 Oktober 2021. Lokasi perusahaan berada di Sinar Banten, Hulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Telepon 0721 456 7788. Email ngopi@ngopipai.com. Visi dan misi. Visi menjadi penghasil kopi terbesar di Lampung yang menghasilkan biji kopi berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global dengan ikut mensejahterakan petani kopi di daerah perkebunan. Misi menghasilkan kopi bermutu tinggi dengan menggunakan bibit kopi berkualitas dan memaksimalkan perawatan tanaman kopi sampai saatnya panen. Memberdayakan petani kopi dengan memberikan penyuluhan mengenai perawatan tanaman kopi kepada petani dan bermitra bersama petani sekitar dengan memberikan modal, membeli lahan, atau membeli hasil panen. Terus berinovasi dan memberi nilai tambah pada semua penawaran dan layanan produk kami untuk kepentingan pelanggan. Memberikan kepercayaan pada pelanggan dan petani dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen, mitra bisnis, dan karyawan. Sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada 6 Oktober 2021 dengan nama PT Ngopipai. PT Ngopipai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kopi dengan komoditas unggulan produk tanaman kopi yang berkualitas tinggi, dari biji dipanen sampai biji kopi bubuk siap jual. Kami adalah perusahaan yang terintegrasi yang mampu menciptakan produk-produk premium dari tanaman kopi yang berkualitas tinggi. Untuk lebih menjangkau produksi yang tinggi, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan petani dalam rangka mensejahterakan petani daerah dan ikut membantu petani menghasilkan kopi yang lebih berkualitas. Dengan cara memberikan pembekalan dan penyuluhan mengenai cara penanganan pasca panen dengan mendapatkan mutu kopi yang baik. Struktur organisasi. Ardi Bayu sebagai manajer, Anissa Putri sebagai kepala administrasi, Andrew Fahrial Soleh sebagai kepala sarana prasarana, Indra Putra Waseso sebagai kepala tenaga kerja, Andoni Rifki Palevi sebagai kepala pemasaran, Hasnan Muhammad Iqbal sebagai kepala kebun, Dimas Prayoga sebagai asisten manajer. Ini adalah layout dari PT Ngopipai. Fasilitas pabrik. Pabrik ini terdiri dari beberapa jenis ruangan, yaitu ruangan utama produksi. Ruangan utama ini harus saling berdekatan, ruang penerimaan dan penyimpanan bahan baku, ruang produksi dan ruang pengiriman produk agar produksi efektif dan efisien dapat terlaksana. Ruangan penunjang produksi. Ruangan pengendalian mutu produk mutu dan area penanganan limbah dibuat untuk menunjang proses pengendalian mutu produk dan penanganan limbah dari produk tersebut. Dan ada ruangan non-produksi. Rancangan tata letak yaitu pos satpam, kantor, ruang istirahat dan musola, serta toilet yang bertujuan memberikan sarana bekerja bagi para karyawan non-produksi dan sarana istirahat bagi para karyawan. Ini adalah tabel produksi kopi di Provinsi Lampung dari beberapa kabupaten di Lampung dari tahun 2011 sampai 2020 dalam bentuk ton. Tahap-tahap proses produksi kopi bubuk. Yang pertama ada penyiapan bahan baku. Kopi bubuk banyak digunakan sebagai minuman, sehingga aspek mutu fisik, kimiawi, kontaminasi, dan kebersihan harus diawasi dengan ketat, karena menyangkut cita rasa, kesehatan konsumen, daya hasil rendemen, dan efisiensi produk. Tahap yang kedua adalah roasting. Roasting adalah proses penyaringan biji kopi yang tergantung pada waktu dan suhu yang ditandai dengan perubahan kimiawi secara signifikan. Tahap yang ketiga yaitu pendinginan. Pendinginan dilakukan tepat setelah penyaringan atau bisa setelah pencampuran. Setelah proses sangrai selesai, biji kopi harus segera didinginkan di dalam bak pendingin. Tahapan yang keempat adalah penggilingan. Biji kopi sangrai dihaluskan dengan alat penghalus dengan menggunakan grinder sampai diperoleh butiran kopi bubuk dengan kehalusan tertentu.
Dan tahap yang terakhir adalah pengemasan. Tujuan pengemasan adalah untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk selama transportasi. Didistribusikan ke konsumen dan selama di jalan, di toko, di pasar tradisional, dan di pasar swalayan. Studi kelayakan sosial produksi. Yang pertama, produksi. Tanaman kopi pada tahap tanaman menghasilkan dengan lahan 1.600 hektar. Pemeliharaan pada taman kopi melakukan berbagai cara seperti pemangkasan produksi, pemupukan, dan lain-lain. Lalu ada daya pendukung produksi. Dalam produksi kopi membutuhkan sebuah daya pendukung untuk memproduksi kopi hingga menjadi produk bubuk kopi. Daya pendukung ini dapat meningkatkan produksi kopi sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan yang lebih. Lalu ada bahan produksi. Bahan yang digunakan untuk produksi adalah kualitas kopi yang unggul. Tanaman kopi diberikan perlakuan khusus untuk meningkatkan kualitas kopi dan mencegah adanya hama penyakit yang dapat menimbulkan penurunan pada kualitas kopi. Dan yang terakhir yaitu ekonomi. Harga produk kopi yang dipasarkan sangat terjangkau sehingga masyarakat pecinta kopi bisa membelinya dengan mudah dan bisa merasakan cita rasa kopi yang khas membuat masyarakat sangat menyukainya. Standar keselamatan kerja. Yang pertama ada perlindungan badan. Contohnya yaitu kacamata, sarung tangan, sepatu, topi, dan baju APD. Lalu ada pengaman listrik, contohnya bisa sepatu dan sarung tangan. Lalu pengaman ruangan, contohnya sistem alarm, alat pemadam kebakaran, dan penerangan yang cukup. Lalu perlindungan mesin, contohnya baju APD, sarung tangan, dan sepatu. SOP K3. Ada pakaian pelindung, helm, sarung tangan, masker, sepatu, pengaman, pelindung mata atau kacamata. Jenis bahaya dalam K3, yaitu ada kimia. Bahaya akibat hirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya adalah pestisida. Lalu fisika, bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal, yang menyebabkan terjadi perubahan atau mengalami suhu yang tidak normal. Contohnya suhu ruangan dari produksi dan mesin roasting. Lalu ada pendengaran. Bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pendengaran. Contohnya suara dari mesin produksi. Lalu ada bahaya dari cahaya. Bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Lalu ada bahaya peralatan. Bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerjaan dan orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.